cepat. Ini adalah langkah saya untuk bisa sukses di dalam ayam. Jadi sukses ayam itu adalah kita bisa mengevaluasi di waktu tanah ayam, kita mencatat antara pengeluaran dan pendapatan itu lebih besar penjualan teman dibandingkan dengan pengeluaran, itu istilahnya kita untung di situ. Tapi kalau sebaliknya kita karena biaya pengeluaran itu lebih tinggi dibanding biaya penjualan, itu kita dikatakan rugi. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno, yang pasti dicinta Tris, peternak ayam kampung skala rumahan di daerah Magetan, Jawa Timur. Ada beberapa cara sih menurut pengalaman saya pribadi, cara ternak ayam agar untung. Jadi ada beberapa cara ternak ayam kampung agar bisa untung, teman-teman. Yang pertama adalah penyiapan lahan, teman-teman. Penyiapan lahan itu paling utama, paling pokok. Jadi di sini untuk menekan biaya operasional, teman-teman bisa manfaatkan lahan-lahan di pekarangan rumah, teman-teman. Kalau memang teman-teman punya, teman-teman bisa manfaatkan sebagai kandang tempat kita ternak ayam nanti. Jadi istilahnya kita di sini ternak ayam kampung skala rumahan, teman-teman. Jadi manfaatkan, tinggal kita mencari atau membuat pagar pembatas yang harganya itu lebih murah, teman-teman. Di sini saya pribadi, teman-teman, saya manfaatkan, saya membeli jaring ayaan, teman-teman. Itu lebih murah jika dibandingkan kita harus membangun pagar pembatas kandang itu yang permanen, teman-teman. Kita belum lagi harus bayar tukang, belum lagi kita harus beri material dan tukang. Jadi kan di sini kan jadi biaya tukang itu kan bisa kita manfaatkan, bisa kita alihkan untuk biaya pakan ayam itu sendiri. Yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah pembelajaran, teman-teman. Itu paling penting, pembelajaran pemeliharaan ayam itu berfungsi sebagai tombak di dalam pemeliharaan ayam. Jadi di sini kita harus selalu belajar dan belajar, teman-teman. Karena belajar itu tidak ada habisnya. Itu adalah langkah untuk menekan angka kematian jika pas waktu kita memelihara ayam, teman-teman. Jadi kalau kita memelihara ayam, kita di sini juga sama-sama belajar, teman-teman. Jadi belajar dari pengalaman yang terdahulu. Jadi kita harus mencoba dulu. Jika suatu saat ada kegagalan, kan itu sebagai metode pembelajaran kita untuk kedepannya. Gimana caranya sih kita memelihara ayam itu dengan bisa menekan angka kematian. Jadi kalau dulu pernah ada kematian gini, kita akan dapat ilmunya, teman-teman. Kalau kita nggak langsung terjun langsung ke lapangan, tidak langsung memelihara ayam, kita tidak akan tahu penyebab dari itu semua dan cara menangani itu semua. Jadi di sini kita berusaha untuk belajar terus untuk tahu tentang ayam, tentang gimana hidup ayam, tentang perlakuan ayam. Jadi agar bisa pas waktu kita melihara ayam itu angka kematiannya bisa tertekan, teman-teman. Contoh satu saja ada yang mati di dalam pemeliharaan ayam, kan kita sebenarnya sudah, kalau dikalkulasikan kita sudah rugi, teman-teman. Walaupun itu DOC satu saja, kalau dikalkulasi itu kita rugi, karena kan di dalam pemeliharaan ayam satu itu kan jika mengikut ternak kayak ayam-ayam yang lain dalam kumpulan itu, nanti kan pas waktu penjualan kan kita mengambil angka rata-rata penjualan jadi per ayam itu. Jadi kita ruginya ya rata-rata itu. Jadi kalau seumpama satu dengan harga sekian, mungkin pas waktu kita menjual ayam lancur mungkin atau ayam kemanggang itu harganya 30, kita rugi harga 30, teman-teman. Karena kan itu satu pen, jadi intinya satu DOC, jadi pertemuan itu sama dan sistem penjualannya pun akan bareng. Jadi kita perhitungannya ruginya di situ, teman-teman. Jadi itu perlu diwaspadai agar
kita benar-benar bisa menekan angka kematian untuk mengurangi dari kerugian ternak di dalam pemeliharaan ayam. Langkah yang ketiga kita harus lakukan untuk bisa menekan kematian adalah memberi jamu-jamu tradisional. Ini adalah langkah, teman-teman. Ini adalah langkah yang kita lakukan agar angka kematian itu bisa ditekan, adalah dengan kita menjaga atau membuat antibodi ayam dengan langkah kita memberi jamu-jamu tradisional ayam itu sejak dini, teman-teman, sejak usia dini, sejak usia 3 hari, teman-teman. Jadi untuk bisa menambah antibodi dari ayam itu sendiri, jadi ayam tidak gampang sakit, tidak gampang terkena penyakit, jadi ayam kita bisa aman sampai panen, teman-teman. Yang kedua adalah kita langkah yang kedua untuk mengantisipasi itu adalah pemeliharaan kandang, teman-teman. Jadi pemeliharaan kandang itu diusahakan kandang itu tidak kotor, istilahnya tidak ada serakan sampah sana sini, sehingga kan bisa mengundang lalat itu sendiri. Sedangkan langkah yang kedua adalah sinar, teman-teman. Sinar matahari juga diperlukan di dalam pertumbuhan ayam, teman-teman. Jadi kalau sinarnya itu cukup kan pertumbuhan dari tulang ayam itu sendiri kan juga bagus, jadi mengandung vitamin C dan baik juga untuk kesehatan ayam itu sendiri. Selain itu sirkulasi udara, teman-teman, dibutuhkan sirkulasi udara. Jika sirkulasi udaranya itu bagus kan secara otomatis kandang umbaran, jika sirkulasinya itu bagus secara otomatis kan jadi kandang itu tidak gampang bau. Kalau bau kan cepat terbawa oleh udara, sehingga kandang itu tidak bau dan ayam kita bisa tetap juga bisa sehat, tidak gampang pilek, teman-teman. Itu adalah salah satu langkah untuk menekan biaya kematian yang saya lakukan, teman-teman. Itu adalah pengalaman saya pribadi. Langkahnya ya seperti itu. Yang pertama kita beri jamu-jamu tradisional, yang kedua kita menjaga lingkungan itu tadi agar tetap bersih, tidak bau, sirkulasi udara yang bagus, dan yang tidak kalah penting adalah sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang. Itu adalah salah satu langkah untuk menjaga imun ayam kita agar tetap sehat, teman-teman. Jadi untuk menjaga kekebalan dari imun dari tubuh ayam itu sendiri. Sedangkan sistem pemeliharaan yang ketiga adalah kita membuat pembukuan, teman-teman. Jadi kita harus membuat pembukuan. Di sini kita diperlukan di dalam ternak ayam, teman-teman. Jadi kita membuat catatan di mana biaya pengeluaran yang tergolong dari pengeluaran biaya pakan. Kalau biaya kandang itu adalah suatu pokok, jadi nggak usah diperhitungkan, teman-teman, karena itu kan pokok awal dari suatu ternak ayam, jadi itu dianggap adalah modal awal. Jadi yang dianggap pencatatan di sini adalah kita pas waktu berjalan memelihara ayam, teman-teman. Yang kita lakukan dalam mencatat dengan kita mungkin membeli pakan, membeli tempat-tempat pakan, terus kita membeli jamu-jamu, bahan jamu-jamu dan sebagainya, termasuk vitamin-vitamin untuk ayam itu sendiri. Itu perlu kita catat untuk evaluasi kedepannya, teman-teman. Dengan pencatatan itu secara otomatis kan kalau pengeluaran kita sekian, mungkin pas waktu kita menjualnya di akhir bulan atau di akhir tahun, masa kita panen, masa kita menjual, kita bisa mengalkulasi antara pengeluaran dan pendapatan itu lebih besar mana, teman-teman. Jadi kalau mungkin nanti lebih besar pengeluaran, kita berusaha untuk menekannya lagi, teman-teman. Jadi kita mau jalan adalah angka penjualan itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga pengeluaran, jadi agar kita tetap untung, teman-teman. Jadi ini adalah suatu metode untuk mengevaluasi perjalanan dari ternak ayam kita, apakah kedepannya itu progresnya itu bagus atau kurang bagus, nanti untuk menyikapi atau menanggulangi itu semua. Jadi ada istilahnya kan sebagai, kalau pencatatan itu ada sebagai rambu-rambu, ada sebagai metode kita untuk bisa tahu ayam itu yang kita pelihara itu berkembang, menguntungkan atau malah rugi. Itu dapat kita pantau dari sistem pembukaan itu tadi. Yang keempat adalah itu tadi dengan yang ketiga adalah kita menekan biaya pakan, teman-teman. Setelah mencatat kita berusaha untuk menekan biaya pakan. Jadi itu dengan diperlukan untuk jadi
Kalau kita kan secara otomatis kan di dalam pengeluaran kita kan bisa terkurangi teman-teman. Jadi itu sangat diperlukan di dalam ternak ayam agar kita bisa tetap untung di dalamnya. Yang keempat adalah yang tidak kalah penting adalah sistem penjualan teman-teman. Sistem penjualan itu sangat diperlukan, karena kalau kita sistem penjualannya tidak bagus, maka ternak ayam kita juga akan bisa hancur teman-teman. Jadi yang dimaksud di sini adalah pas waktu kita panen, kita berusaha memanennya itu tepat waktu. Jika itu sudah waktunya panen, ya seharusnya ayam cepat dikeluarkan teman-teman, cepat dijual. Karena apa? Nanti kalau tidak cepat dijualkan, ayam itu juga makhluk itu butuh pakan, butuh biaya apapun termasuk dan sebagainya kan. Jadi kita harus mengeluarkan biaya pakan itu sendiri sambil kita mengulur mencari pelanggan. Di sini kita mengusahakan untuk menjualnya itu tepat waktu dan tepat sasaran teman-teman. Jadi kalau kita tepat waktu kan kita bisa memanage, menekan biaya pakan. Yang kedua, kalau kita menjual tepat sasaran, yaitu kita bisa mengambil suatu keuntungan dari harga penjual ke konsumen. Jadi intinya tepat sasaran itu adalah kita langsung ke konsumen teman-teman, bukan langsung menjual ke pengepul. Kalau kita menjual pengepul kan yang diharapkan adalah peternak ayam itu kan mengharapkan harga yang setinggi-tingginya, sedangkan harga pengepul kan dia mengharapkan harga yang serendahnya, jadi tidak sinkron. Jadi kalau kita bisa langsung menjual langsung ke cara konsumen, kita bisa mengambil harga dari pengepul itu sendiri. Jadi di sini jadi keuntungan yang kita dapatkan itu bisa bertambah, jadi nanti istilahnya kan lebih menguntungkan lah dibandingkan kita menjual ke pengepul. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Ini adalah langkah saya untuk bisa sukses di dalam ayam. Jadi sukses ayam itu adalah kita bisa mengevaluasi di waktu ternak ayam, kita mencatat antara pengeluaran dan pendapatan itu lebih besar penjualan teman dibandingkan dengan pengeluaran, itu istilahnya kita untung di situ. Tapi kalau sebaliknya kita ternak ayam biaya pengeluaran itu lebih tinggi dibanding biaya penjualan, itu kita dikatakan rugi. Jadi kita di sini kita harus bisa mengevaluasi itu semua. Jangan sampai harga penjualan itu lebih kecil dibanding harga pengeluaran teman-teman. Jadi di sini ya langkahnya itu tadi menekan biaya pakan dan mengurangi populasi kematian. Itu adalah salah satu sikap agar kita bisa untung di dalam ternak ayam. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.